Halo semua, perkenalkan saya Natasha dari Universitas Katolik Parayangan. Dan ini adalah anggota kelompok saya, kelompok D. Ada Elsia, lalu ada Gaby, lalu ada Andrew, kemudian Gianina, dan terakhir Cokorda. Kami mau ngapain sih? Pertama, aku mau nanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian lagi jalan-jalan, terus tiba-tiba ada orang asing manggil, "Hai cewek, pulangnya kemana nih? Cantik-cantik kok sombong." Atau di sosial media kalian ada yang komen, "Cantik, semalam berapa nih?" Hati-hati ya, itu artinya kalian dilecehkan secara seksual. Pelecehan seksual itu tidak hanya bisa dilakukan secara fisik, tetapi juga non-fisik, atau biasa disebut sebagai pelecehan verbal. Sekarang ini, pelecehan verbal sering terjadi loh, apalagi di era digital ini. Sangat mudah untuk meninggalkan komentar dan mengirim pesan kepada orang yang tidak dikenal. Contohnya saja, Mas Barista ini nih, dia sering mengirimkan foto tidak senonoh ke anak-anak perempuan yang masih di bawah umur. Ada juga pemilik akun Jambang 57 ini yang dengan mudahnya meninggalkan komentar tidak senonoh di postingan seorang wanita. Angka kasus pelecehan di Indonesia juga sangat besar loh. Menurut Komnas Perempuan, pada tahun 2020 sendiri, dilaporkan terjadi 219.911 kasus pelecehan seksual di Indonesia. Kelompok kami juga melakukan survei kepada mahasiswa perempuan aktif di Universitas Katolik Parayangan dan mendapati bahwa 68% responden mengaku bahwa dirinya atau orang yang dia kenal pernah mengalami pelecehan seksual. Bentuk pelecehan seksual yang dialami responden diantaranya adalah catcalling, dikirimi video atau foto alat kelamin, menyentuh atau meraba bagian tubuh, diajak organ seksualnya, bahkan ada yang sampai masuk dalam kategori pemerkosaan. Dan menurut hasil survei kami, sebagian besar responden menyatakan bahwa pelecehan seksual yang mereka alami terjadi di tempat yang ramai. Ada juga yang mengalaminya di sekolah dan di kantor, di tempat yang sepi, dan bahkan di transportasi umum. Ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun. Walaupun kasus pelecehan seksual sering terjadi dan bahkan disaksikan oleh banyak orang, kasus ini masih dianggap remeh oleh masyarakat. Bahkan tidak jarang malah korban yang disalahkan karena dianggap mengundang hawa nafsu pelaku. Padahal itu tidak benar loh. 76,6% responden mengaku menggunakan pakaian yang sopan dan tertutup saat mereka mengalami pelecehan seksual. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bukan pakaian yang dikenakanlah yang menjadi sumber dari pelecehan seksual, tetapi ada faktor lain yaitu cara berpikir yang salah dan rancu. Menurut Karl Popper, pemikiran yang rancu adalah teori yang tidak dapat difalsifikasi dan tidak ada bukti empirisnya. Seorang penulis asal Swiss, Rolf Dodoli, menguraikannya menjadi 99 sesat pikir. Dalam kasus pelecehan seksual, salah satu kerancuan berpikir yang dimiliki pelaku adalah bias otoritas, di mana mereka merasa berkuasa untuk menindas para korban dengan melakukan pelecehan seksual. Selain bias otoritas, kerancuan berpikir yang mungkin dimiliki pelaku adalah argumentum ad calculum, yang merujuk pada kekuatan fisik dan ancaman secara psikologis. Kerancuan berpikir ini membuat pelaku melakukan tindakan-tindakan fisik yang berpengaruh pada psikologis korban. Korban jadi merasa trauma dan takut untuk bersuara. Selain kerancuan berpikir tersebut, menurut psikolog klinis Evni Indriani, yang mengendalikan para pelaku pelecehan seksual adalah otak reptil. Hampir semua orang yang melakukan pelecehan seksual memiliki kecenderungan adiksi seksual, di mana mereka tidak menggunakan logika berpikir, tetapi hanya mengikuti naluri kebutuhan seksual saja. Kedepannya, untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, diharapkan para penonton sekalian dapat melakukan hal-hal berikut ini. 1. Orang tua harus mengajarkan pendidikan seksual pada anak-anaknya agar tidak menjadi pelaku ataupun korban dari pelecehan seksual. 2. Pihak kepolisian diharapkan dapat mengusut kasus pelecehan dengan baik dan tidak menganggap remeh kasus pelecehan seksual. 3. Masyarakat sekitar diharapkan tidak tetap diam dan membiarkan kasus pelecehan seksual begitu saja. Jika terjadi pelecehan seksual di sekitar, bantulah korban. Jika kita melihat tindakan pelecehan seksual,
Berikut ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu korban pelecehan seksual. 1. Alihkan perhatian pelaku, seperti berpura-pura mengenal korban. 2. Tegur pelaku secara langsung. 3. Hubungi pihak yang berwenang secepat mungkin. 4. Rekam kejadian agar dapat menjadi bukti. 5. Jangan lupa jauhkan korban dari pelaku dan tenangkan korban. Kami harap kedepannya kasus pelecehan seksual semakin menurun jumlahnya dan masyarakat tidak lagi memandang remeh maupun menyalahkan korban. Semoga informasi-informasi dari video ini dapat membantu kalian. Jika suatu saat kalian melihat kejadian pelecehan seksual, jangan lupa lakukan saran dari kami. Dan jika kalian menjadi korban pelecehan seksual dan merasa butuh bantuan, hubungi Komnas Perempuan untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.